Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Dito dan selamat pagi anak-anak semua. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya, agar kita selalu dapat melaksanakan aktivitas setiap harinya dengan baik dengan lancar. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya lanjutkan untuk menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar ya. Nah, untuk itu yuk disimak penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Oke, baik anak-anak. Yang pertama di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi yang dimana bentuk fungsinya atau bentuk limit fungsinya yaitu berbentuk limit X mendekati A fx. Nah, bentuk ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema limit. Nah, andaikan N adalah bilangan bulat positif, K sebagai suatu konstanta, serta F dan G ini adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di A. Maka akan kita peroleh 9 teorema limit sebagai berikut ini. Nah, untuk teorema limit yang pertama atau teorema 1, ini berbunyi limit X mendekati A, K sama dengan K. Nah, K ini merupakan konstanta ya. Kemudian di teorema kedua yaitu limit X mendekati A, X hasilnya sama dengan A. Kemudian di sini untuk yang teorema ketiga berbunyi limit X mendekati A, K dikalikan dengan Fx sama dengan K dikalikan limit X mendekati A, Fx. Nah, di sini karena K-nya merupakan konstanta ya bentuknya, maka jika kita menemukan konstanta dikalikan dengan suatu fungsi, kita langsung saja dia keluarkan ya konstantanya dari limitnya. Jadi kita peroleh K kali limit X mendekati A fx. Kita lanjutkan di teorema keempat yaitu kita peroleh limit X mendekati A fx ditambah gx sama dengan limit x mendekati a fx ditambahkan dengan limit x mendekati a gx. Untuk teorema 5 yaitu limit x mendekati a fx dikurang gx sama dengan limit x mendekati a fx dikurangi limit x mendekati a gx. Begitu juga di teorema 6 yaitu limit X mendekati A fx dikali Gx sama dengan limit X mendekati A fx dikalikan dengan limit X mendekati A Gx. Nah, untuk di teorema 7 yaitu limit X mendekati A fx per Gx sama dengan limit X mendekati A fx dibagi dengan limit X mendekati A Gx. Nah, di sini di mana limit X mendekati A, Gx ini nilainya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian di teorema 8 yaitu limit X mendekati A, Fx dipangkatkan dengan N ya. Ini sama dengan limit X mendekati A, Fx yang dipangkatkan dengan N. Kemudian terakhir untuk teorema 9 yaitu limit X mendekati A, akar pangkat N dari Fx sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati A Fx. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita berlatih soal ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menghitung nilai limit di bawah ini, yaitu yang pertama anak-anak diminta untuk menghitung nilai limit dari limit X mendekati 3, 7. Yang kedua adalah limit X mendekati negatif 2, 4X kuadrat. Yang ketiga adalah limit X mendekati 1, 2X dikurangi dengan 4X kuadrat. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk simak penjelasan bagaimana caranya untuk mengerjakan ketiga soal ini.
Oke, baik anak-anak, di soal 1 ini anak-anak diminta untuk menghitung nilai limit dari X mendekati 3, 7. Nah, dengan menggunakan teorema 1, maka dari itu kita langsung saja peroleh ya hasil dari limit X mendekati 3, 7 itu sama dengan 7. Nah, ini dengan menggunakan teorema 1. Jadi kita dengan mudah dapat menentukan limit X mendekati 3, 7 hasilnya sama dengan 7. Nah, untuk di soal yang nomor 2, anak-anak diminta untuk menghitung mencari nilai limit dari X mendekati negatif 2, 4X kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan limit X mendekati negatif 2X kuadrat. Nah, bentuk ini kita peroleh dengan menggunakan teorema 3. Nah, karena 4 tadi merupakan konstanta ya, jadi dengan menggunakan teorema 3 kita keluarkan konstantanya dari limitnya. Jadi kita peroleh 4 dikalikan dengan limit X mendekati negatif 2, X kuadrat. Nah, langsung lanjut saja. Selanjutnya di sini kita operasikan lagi, yaitu di mana kita menggunakan teorema 8. Nah, teorema 8, bentuk dari limit X mendekati negatif 2X kuadrat kita rubah bentuknya menjadi limit X mendekati negatif 2X yang dikuadratkan. Nah, kemudian dikalikan dengan 4. Nah, selanjutnya kita operasikan lagi ini, yaitu kita operasikan bentuk limit X mendekati negatif 2X yang dikuadratkan. Ini langsung saja kita lanjutkan untuk operasikan dengan menggunakan teorema yang kedua. Yaitu di mana limit teorema kedua ini berbunyi limit X mendekati A, X ini akan sama juga dengan nilainya sama dengan A, ya kan? Nah, jadi kita peroleh tadi karena dia sama dengan A, berarti X mendekati A, berarti A-nya kan sama dengan negatif 2 ya. Berarti kita langsung saja sama dengan A, negatif 2. Karena limit ini dikuadratkan, maka hasil dari limit X mendekati negatif 2X yang hasilnya sama dengan 2 itu, dengan menggunakan teorema 2, kita kuadratkan hasilnya. Jadi negatif 2 dikuadratkan. Kita peroleh hasilnya akan menjadi 4 dikalikan dengan 4 ya, sama dengan 16. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Saja kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3 ya. Di pembahasan soal nomor 3, anak-anak diminta untuk menentukan nilai limit dari limit X mendekati 1, 2X dikurangi dengan 4X kuadrat. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, anak-anak dapat menggunakan teorema ketiga ya. Yang dimana di sini kita rubah terlebih dahulu ya bentuknya menjadi limit X mendekati 1 ya. 2 dalam kurung X dikurang 2X kuadrat. Ini kita rubah bentuknya ya. 2 dikalikan dengan X dikurang 2X kuadrat. Ini kan sama dengan 2X dikurang 4X kuadrat. Nah, tujuan menyederhanakan ini untuk memperoleh apakah ada konstanta yang dikalikan dengan suatu nilai fungsi X-nya ini. Nah, kemudian karena ada, dia sama-sama bisa dibagi 2, maka kita keluarkan nilai 2-nya, kita kali dengan X dikurang 2X kuadrat. Nah, otomatis 2 ini kan merupakan konstanta dia. Nah, maka kita bisa menggunakan teorema 3 dengan mengeluarkan konstantanya dari limit, yaitu kita keluarkan 2-nya, yaitu kita peroleh 2 kalikan dengan limit X mendekati 1, X dikurangi dengan 2X kuadrat. Nah, kita langsung saja lanjutkan dengan menggunakan teorema kelima ya, yaitu pengurangan ya, limit yang dikurangi. Bentuknya limit X mendekati 1, X dikurangi 2X kuadrat akan kita rubah menjadi ini ya, limit X mendekati 1X dikurangi limit X mendekati 1, 2X kuadrat. Oke, kemudian langsung saja kita kalikan dengan 2, yaitu dikalikan dengan konstantanya. Setelah itu, kita operasikan lagi dengan menggunakan teorema 2 dan teorema 3.
yang dimana teorema 2-nya yaitu kita merubah limit X mendekati 1, X, ini kan hasilnya sama dengan 1. Itu teorema 2-nya berbunyi limit X mendekati A, X, hasilnya sama dengan A. Nah, karena di sini A-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 1 ya. Kemudian kita menggunakan teorema ketiga, yaitu dengan mengeluarkan nilai konstantanya dari limit, yaitu kita peroleh dikurangi dengan 2 ya, dikalikan dengan limit X mendekati 1, X kuadrat. Oke, selanjutnya setelah kita sudah peroleh seperti ini, kita langsung saja operasikan lagi. Kita peroleh 2 dikalikan dengan 1 dikurang 2 dikali 1 kuadrat. Nah, dari mana dapat 1 kuadrat? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kita juga bisa menyelesaikan sebuah limit dengan metode substitusi ya. Kita substitusi nilainya, yaitu limit X mendekati 1, X kuadrat. Ini kan kita substitusi nilai X sama dengan 1 ke X kuadratnya. X kuadratnya kita akan peroleh menjadi X-nya adalah 1, kemudian dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1. Jadi kita operasikan, kita peroleh hasilnya sama dengan negatif 2. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Lanjutkan untuk membahas limit fungsi yang berbentuk limit X mendekati tak hingga ya, fx. Nah, di sini untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar yang variabelnya mendekati tak hingga, maka caranya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, ini perlu dicatat ya baik-baik anak-anak. Apabila kita memiliki atau kita diminta untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar yang variabelnya atau yang X-nya ini mendekati tak hingga, maka caranya adalah pembilang dan penyebutnya ini dibagi dengan variabel pangkat yang paling tinggi. Nah, jika misalkan variabel pangkat paling tingginya adalah X pangkat 4, berarti nanti dibagi sama X pangkat 4. Kalau pangkat tertingginya adalah 5, X pangkat 5 berarti nanti dibagi dengan X pangkat 5. Nah, di sini ada aturannya juga. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga fx per gx. Nilai limit dapat ditentukan dengan cara berikut ya. Apabila kita menemukan suatu bentuknya limit X mendekati tak hingga fx per gx, maka nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, jika pangkat tertinggi fx-nya sama dengan pangkat tertinggi gx-nya, maka akan berlaku yaitu limit x mendekati tak hingga fx per gx sama dengan koefisien pangkat tertinggi fx dibagikan dengan koefisien pangkat tertinggi gx. Kemudian saya lanjutkan di sini. Yang kedua adalah jika pangkat tertinggi fx lebih dari pangkat tertinggi gx, maka akan berlaku limit x mendekati tak hingga fx per gx-nya akan sama dengan plus minus tak hingga. Kemudian yang terakhir, jika pangkat tertinggi fx kurang dari pangkat tertinggi gx, maka akan berlaku limit x mendekati tak hingga fx per gx-nya sama dengan 0. Untuk limit X mendekati tak hingga fx dikurang gx berbentuk tak hingga dikurang tak hingga, maka dari itu langkah yang kita harus lakukan adalah kalikan fx dikurangi dengan gx-nya dengan sekawannya, yaitu kita kalikan dengan fx ditambahkan dengan gx. Kemudian bagi dengan pangkat tertinggi penyebut ya. Sebuah catatan ya, jika suatu angka atau bilangan dibagi oleh tak hingga, maka hasilnya pasti sama dengan 0 ya. Nah, misalkan di sini saya memiliki, misalkan 1 saya bagi dengan tak hingga ya. Saya bagi dengan tak hingga, maka hasilnya sama juga dengan 0 ya. Nah, begitu juga untuk bilangan lainnya, misalkan 10 saya bagi juga dengan tak hingga, maka hasilnya juga sama dengan 0 begitu ya.
Dan bilangan lainnya juga, apapun bilangannya, kalau dibagi dengan tak hingga, hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menghitung nilai limit dari X mendekati tak hingga 2X per X dikurang 1. Kemudian yang kedua adalah limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat dikurang 7. Kemudian yang terakhir, anak-anak diminta untuk menghitung nilai limit dari limit X mendekati tak hingga akar X ditambah 2 dikurangi dengan akar X dikurang 1. Nah, untuk selanjutnya yuk disimak penjelasan mengenai pembahasan contoh soal ini akan saya berikan ya, berikut ini. Untuk soal nomor 1, di sini kita punya ya, nah diminta untuk menghitung nilai limit dari X mendekati tak hingga 2X per X dikurang 1. Nah, di sini anak-anak caranya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk menghitung limit nilainya yang tak hingga begitu ya. Maka dari itu pembilang dan penyebutnya nanti kalau misalkan bentuknya adalah fx per gx ya, pembilang dan penyebut dari limitnya ini dibagi dengan variabel pangkat tertinggi gitu ya. Nah, di sini coba kita perhatikan dari fx-nya kan nilainya 2x gitu ya. Gx-nya nilainya x dikurang 1. Nah, di sini variabel di fx-nya ini kan adalah x kan, dengan koefisiennya adalah 2 gitu ya. Jadi 2x variabelnya adalah x. Yang di gx-nya ini pun juga variabelnya adalah x. Nah, pangkat variabelnya karena dia sama-sama x kan pangkatnya 1 ya, yaitu x pangkat 1 sama dengan x. Maka dari itu, di sini karena dia sama ya pangkatnya, maka langsung saja kita bagi ya pembilang dan juga penyebutnya ini dengan pangkat tertingginya, yaitu yang sama-sama pangkat tertingginya adalah X. Jadi kita sama-sama bagi pembilang penyebutnya dengan X. Maka di sini akan kita peroleh nilainya yaitu limit X mendekati tak hingga, yaitu 2 ya. 2-nya diperoleh dari 2X ya. Saya tuliskan di sini ya. 2 diperoleh dari 2X per X ya. 2X per X. Kemudian untuk yang ini, kedua ya, yang untuk 1 dikurangi 1 per X, ini diperoleh dari X per X ya, karena dia dibagi sama-sama X ya, dikurangi dengan 1 per X ya, dibagi dengan 1 per X, atau dikurangi dengan 1 per X. Nah, kemudian di sini kan karena pembilang penyebutnya dibagi dengan X, otomatis pernya setiap pembilangnya dan penyebutnya semua dibagi dengan X. Nah, 2X dibagi dengan X ya. Kemudian X dikurang 1 dibagi dengan X. Atau kita tuliskan di sini sebagai X per X dikurangi dengan 1 per X. Kan sama juga dengan X min 1 dibagi dengan X gitu ya. Nah, X min 1 dibagi dengan X. Nah, jadi di sini kita pecah dia menjadi X per X dikurangi dengan 1 per X. Nah, setelah kita sudah peroleh seperti ini, langsung saja kita lanjutkan, yaitu dengan melakukan operasi lanjutannya, yaitu limit X mendekati tak hingga dari 2X atau dari 2 per 1 dikurang 1 per X, itu akan menjadi 2 per 1 dikurang 0. Nah, dari mana dapat 0-nya? Ya, dari kita substitusi terlebih dahulu ini tadi. Di 1 dikurangi dengan 1 per X, yaitu kita peroleh tadi substitusi dulu ya, yaitu menjadi 2 per 1 dikurangi 1 per X. X-nya tadi ini adalah tak hingga ya. Ya, kita substitusi. Jadi kita peroleh nilainya akan menjadi 2 per 1 dikurangi 1 per tak hingga.
Atau sama dengan karena suatu bilangan atau suatu angka yang dibagi dengan tak hingga hasilnya 0, maka kita peroleh nilainya yaitu menjadi 2 dibagi 1 dikurang 1 per tak hingga sama dengan 0 ya hasilnya. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 2 dibagi dengan 1 dikurang 0 yaitu sama dengan 2. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ya. Untuk di soal nomor 2, anak-anak diminta untuk menentukan limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dibagi dengan X pangkat 4 dikurang 3x kuadrat dikurang 7. Nah, untuk di sini anak-anak diminta kita sama-sama ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila kita ingin menghitung nilai limit tak hingga, maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini coba kita perhatikan variabel pangkat tertingginya ya, karena kita nanti bagi pembilang dan penyebutnya dengan variabel pangkat tertingginya. Nah, di sini pangkat tertingginya yang mana? Di sini kita punya x kuadrat. Kita punya variabelnya x. Ini x pangkat 4. Kita punya x kuadrat juga. Pangkat tertingginya adalah 4 ya. Otomatis variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Nah, jadi langkah selanjutnya kita bagi pembilang penyebutnya dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu kita bagi dengan x pangkat 4. Jadi semua masing-masing dibagi dengan x pangkat 4 ya. Seperti ini kita sederhanakan. Kemudian kita langsung substitusi ya. Jadi 2 per tak hingga kuadrat dikurang 3 per tak hingga pangkat 3 ditambah 2 per tak hingga pangkat 4 per 1 dikurangi dengan 3 per tak hingga kuadrat dikurang 7 per tak hingga pangkat 4. Nah, di sini untuk yang dibagi dengan tak hingga kan hasilnya sama dengan 0 ya. Tadi tak hingga kuadrat kan sama dengan tak hingga juga, tak hingga pangkat 3 juga sama dengan tak hingga pangkat 4 juga sama dengan tak hingga ya. Nah, maka dari itu di sini kita peroleh hasilnya itu 2 per tak hingga dikurang 3 per tak hingga tambah 2 per tak hingga per 1 dikurang 3 per tak hingga kuadrat. Maksud saya 1 dikurangi dengan 3 per tak hingga dikurangi dengan 7 per tak hingga. Jadi sesuatu yang dibagi dengan tak hingga yang berupa bilangan begitu ya, maka hasilnya kan sama dengan 0. Berarti sini 0 dikurang 0 ditambah 0 per 1 dikurang 0 dikurang 0. Atau sama dengan 0 dibagi dengan 1. 0 per 1 hasilnya sama dengan 0. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Di sini anak-anak diminta untuk menghitung nilai limit dari akar X ditambah 2 dikurang akar X dikurang 1. Nah, di sini anak-anak langsung saja ya, karena fx dikurang gx, yang dicari nilai limit x-nya mendekati tak hingga, maka di sini kita kalikan dengan sekawannya. Ini kan fx dikurang gx, maka sekawannya adalah fx ditambah gx, yaitu sekawannya adalah akar x ditambah 2 ditambah akar x dikurang 1. Jadi langsung saja kita peroleh yaitu menjadi limit x mendekati tak hingga, akar x ditambah 2 dikurang akar x dikurang 1 dikalikan dengan akar x ditambah 2 ditambah akar x dikurang 1 per akar x ditambah 2 ditambah akar x dikurang 1. Nah, langkah selanjutnya kita operasikan seperti biasa. Di sini kita kalikan ya. Akar x ditambah 2 dikurangi dengan akar x dikurang 1 kalikan dengan akar x ditambah 2 ditambah akar x dikurang 1. Kalikannya seperti apa? Ya, seperti biasa ini. Akar x ditambah 2 dikali akar x ditambah 2 ya, yaitu sama dengan hasilnya kan sama dengan berapa? X ditambah 2 gitu ya. X ditambah 2 ya hasilnya ya. Kemudian selanjutnya kita kalikan lagi akar x ditambah 2 dikalikan dengan akar x dikurang 1. Kita kalikan lagi negatif akar x dikurang 1 dikalikan dengan akar x ditambah 2. Ini kan hasilnya sama dengan 0 ya. Akar x ditambah 2 tadi dikalikan dengan akar x dikurang 1. Kemudian dikurangi dengan akar
X ditambah 2 kali akar X dikurang 1. Berarti hasilnya sama dengan 0 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengalihkan dia dengan negatif akar X dikurang 1 dikali akar X dikurang 1. Yaitu hasilnya sama juga dengan negatif X dikurang 1. Ya, jadi kita sudah peroleh ya bahwa hasilnya seperti ini ya. Nah, yaitu hasilnya X ditambah 2 dikurangi dengan X dikurang 1. Dibagi dengan ini tetap ya, ini dibagi dengan ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita peroleh hasil dari limit X mendekati tak hingganya akan menjadi, ini dioperasikan seperti biasa ya. X ditambahkan juga dengan 2. Ini ya, X ditambahkan dengan 2 dikurangi dengan X dikurang 1 akan menjadi X ditambah 2 dikurang X ditambah 1. Itu X, X-nya kan habis sudah, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi dibagi dengan akar X ditambah 2 ditambah akar X dikurang 1. Nah, langkah selanjutnya kita bagi dengan pembilangan penyebutnya dibagi dengan variabel pangkat tertingginya, yaitu di mana di sini variabel pangkat tertingginya adalah akar X. Ya, jadi kita bagi dengan akar X. Jadi di sini kita peroleh limit X mendekati tak hingga, yaitu di sini 3 per akar X dibagi dengan akar X plus 2. Nah, karena dia dalam bentuk akar, di sini otomatis di dalamnya ini tidak usah dibagi dengan akar X. Gitu ya, dibaginya hanya dibagi dengan X saja. Jika sudah bentuk akar, jadi dia dibagi dengan X saja. Tapi kalau dia tidak bentuk akar, dia dibagi dengan akar X. Begitu ya. Jadi dia dibagi dengan akar X. Nah, kemudian akan kita peroleh yaitu limit X mendekati tak hingga 3 per akar X dibagi dengan akar dari X plus X ditambah 2 per X ditambah akar X per X dikurang 1 per X. Nah, selanjutnya akan kita peroleh menjadi tadi X per X kita peroleh sama dengan 1 ya, ini 1, kemudian kita langsung saja disubstitusi ya, jadi 3 per akar dari tak hingga dibagi dengan akar 1 plus 2 per tak hingga, tambahkan dengan akar 1 dikurang 1 per tak hingga. Tahu hasilnya 3 per tak hingga, tadi hasilnya sama dengan 0. Kemudian akar 1 ditambah 2 per tak hingga hasilnya 0 juga. Kemudian ditambahkan dengan akar 1 dikurang 1 per tak hingga hasilnya juga 0. Jadi akar 1 tambah 0 tambah akar 1 dikurang 0. Atau 0 per 1 tambah 1 atau sama dengan 0 per 1. Hasilnya sama dengan 0. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi aktifnya dan terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan penjelasan yang saya berikan melalui materi PowerPoint ini. Saya harapkan apa yang sudah saya jelaskan setidaknya dapat membantu ya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai materi limit fungsi aljabar. Nah, apabila ada materi yang kurang dipahami, silahkan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom atau tanyakan melalui WhatsApp ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan saya tutup pembelajaran hari ini dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.